Halo, perkenalkan nama saya Nwida Kinanti Hussaini dari program studi Psikologi, mahasiswi KKN PPM UGM, unit IEO 134 di Kecamatan Wates. Kali ini saya akan menjelaskan terkait poster persuasi konsumen. Mohon disimak ya. Oke. Jadi, dari kegiatan UMKM ini sendiri tentu makin hari, semakin dewasa, semakin beragam cara untuk memasarkannya. Nah, contohnya adalah melalui beberapa media baru nih atau new media dengan hadirnya beberapa pilihan medium-medium baru untuk memasarkan produk-produk UMKM. Nah, dari dulu pemasaran itu selalu berkembang mengikuti bagaimana komunikasi dan bagaimana media pada saat itu dikembangkan. Jadi ada banyak sekali cara untuk bisa mempromosikan produk. Tapi caranya promosi itu belum selalu tepat sasaran. Misalnya adanya media atau target pasar tertentu yang kita tuju, tetapi penggunaan atau cara pemasarannya justru tidak sesuai dengan bagaimana karakteristik dari media tersebut digunakan dan bagaimana cara target pasar berinteraksi di media tersebut. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami di mana platformnya, bagaimana kita akan mempersuasi konsumen. Nah, berbicara terkait media, kita perlu untuk memahami dulu nih, platformnya itu untuk iklan dipasang itu akan berada di mana nih. Jadi ada beberapa semacam penggolongan media-media yang digunakan untuk memasarkan atau mengiklankan produk tertentu. Contohnya media-media konvensional atau media tradisional seperti umumnya media massa akan bertujuan untuk memasarkan produk tersebut secara lebih masif dan ditujukan kepada halayak umum. Pesannya itu disebarkan ke langsung banyak golongan, banyak orang, dan tidak ada personalisasi atau karakter tertentu yang diciptakan untuk pemasaran iklannya itu, misalnya di TV, radio, dan beberapa media-media lainnya. Nah, pada media-media konvensional ini biasanya digunakan adalah broadcasting, berarti pesan yang disebarkan itu memang ditujukan untuk banyak orang sekaligus. Sedangkan untuk media-media baru yang mulai naik daun nih, yang mulai banyak dipakai sekarang seperti media sosial itu cenderung menggunakan narrowcasting. Dari namanya itu sedikit berbeda ya. Jadi kalau broadcasting adalah penyebaran pesan untuk langsung banyak orang sekaligus, broad itu artinya luas, atau narrowcasting penyebaran pesan dengan cara yang sempit, lebih sempit dan ditujukan ke beberapa orang tertentu. Biasanya penggunaannya itu di media sosial, sifatnya itu lebih personal dan terkhusus bagi segmen-segmen tertentu. Misalnya kayak lebih dipersonalisasi untuk misalnya target pasarnya adalah remaja perempuan, dan produknya misalnya adalah make up atau skincare, itu caranya adalah dikhususkan dengan bagaimana karakteristik remaja perempuan tertarik atau mengekspor sesuatu. Misalnya yang banyak digunakan untuk periklanan itu adalah contohnya Instagram. Nah, ketika kita sudah bisa membedakan produk kita akan dipasarkan di mana, cocoknya di mana, target pasarnya cenderung berinteraksi di mana, dan kita sudah memilih, kita akan bisa lebih tepat menggunakan persuasi-persuasi tersebut. Karena sebuah iklan yang ditujukan untuk menarik konsumen untuk paham terlebih dahulu akan produk kita tidak selalu mengubah ketertarikan itu jadi perilaku membeli. Nah, bagaimana iklan kita agar tepat sasaran adalah bagaimana pula kita membuat niat atau ketertarikan tadi menjadi perilaku membeli. Semakin tepat iklan yang kita tujukan, maka semakin besar pula keinginan mereka untuk mengubah ketertarikan menjadi perilaku membeli. Nah, kalau kita sudah memahami salah satu yang cukup marak dipakai, yaitu narrowcasting, sebagai metode yang mulai banyak digunakan, kita perlu paham dulu nih, ada berapa prinsip yang biasanya digunakan dalam narrowcasting. Jadi yang paling umum itu ada 4. Yang pertama itu terarah, lalu custom atau khusus, ada interaktif, dan juga ada umpan balik. Terarah ini iklannya itu langsung terarah ke orang atau kelompok tertentu, nggak langsung membidik massa yang sangat luas. Misalnya kayak kalau misalnya ada produk makanan yang
ditujukan langsung ke halayak umum, maka kita cenderung akan menggunakan persuasi-persuasi general atau persuasi umum dalam iklan tersebut. Sedangkan kalau kita sudah terarah bahwa biasanya yang minat ini adalah kalangan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, dan kita sudah lebih memahami bagaimana karakteristik mereka, kita akan lebih dapat membujuk atau mempersuasi mereka dengan lebih dekat. Yang kedua adalah custom atau khusus didasarkan pada ketertarikan kelompok. Jadi misalnya kita sudah mengidentifikasi bahwa target pasarnya tadi adalah remaja, ketertarikan mereka seperti apa sih? Apakah mereka lebih tertarik sesuatu yang praktis, tertarik sesuatu yang cepat, atau bagaimana? Lalu yang ketiga adalah interaktif. Nah, ini salah satu benar-benar ciri khas adanya narrowcasting yang dimudahkan dengan adanya media-media baru. Kalau sebelumnya itu kan satu arah ya. Ketika iklan, si pengiklan itu memberikan informasi ini produk saya, ini disebarkan satu arah ke konsumen. Tetapi dengan adanya media sosial itu, iklan tersebut bisa lebih interaktif. Apakah yang kamu suka? Dan ketika kita sudah tahu bagaimana kamu suka produk ini, disajikan seperti itu. Jadi adanya interaksi ini membuat kecocokan antara produk kita dengan konsumen itu jauh lebih tinggi. Yang kembali lagi memperbesar kemungkinan mereka untuk mengubah ketertarikan tadi jadi perilaku membeli. Karena mereka mempunyai informasi yang jauh lebih relevan atau sangat cocok dengan ketertarikan mereka dibanding ketika informasi tersebut diberikan satu arah. Lalu yang keempat adalah umpan balik. Ini adalah panjangan dari interaktif juga ya, tapi dengan adanya interaksi atau dua arah seperti itu, maka konsumen dapat memberikan bagaimana pandangan mereka, dan hal-hal tersebut dapat kita gunakan untuk lebih mengkhususkan lagi iklan dan persuasi kita kepada konsumen. Lalu, meskipun tadi beberapa prinsipnya menjanjikan ya, tetapi kembali lagi tetap skala UMKM kita seperti apa dan produk yang akan kita pasarkan itu seperti apa, karena tidak semua prinsip ini bisa langsung diterapkan dalam satu pengerjaan, tapi tetap menyesuaikan dengan bagaimana konteks skala UMKM dan produknya. Nah, mungkin tapi dari beberapa 4 prinsip umum ini, kita bisa mengadopsi beberapa prinsip untuk UMKM yang baru merintis. Contohnya itu, yang pertama adalah buat iklan itu dengan lebih personal. Jadi ada sentuhan pribadi dengan mengenali karakteristik target pasar kita itu seperti apa. Dengan begitu, konsumen itu akan cenderung lebih tersentuh, jadi mereka lebih terasa bahwa mereka dilakukan sebagai pribadi yang memang dikenali kebutuhan dan keinginannya. Dan apabila sudah ada sentuhan pribadi ini, mereka akan cenderung lebih terlibat dengan produk kita. Lalu yang kedua, mungkin bisa mencoba juga ya konten-konten iklannya itu lebih interaktif. Kadang games sesederhana mungkin kalau di Instagram itu kan kadang ada polling atau ada tanya jawab, hal-hal seperti itu lebih mengikat dan menarik konsumen itu untuk memiliki interaksi yang lebih tinggi. Dan secara tidak langsung mereka punya informasi jauh lebih banyak tentang produk kita, bahkan untuk usaha yang mungkin katakanlah tidak begitu berat ya, misalnya dengan polling atau tanya jawab. Lalu yang ketiga adalah memberikan ruang untuk umpan balik yang menyenangkan. Jadi ada tempat, ada kesempatan yang baik buat konsumen untuk memberikan pendapat mereka, bagaimana mereka mempersepsi produk kita. Hal-hal tersebut bisa kita mulai terapkan untuk pemasaran yang lebih persuasif terhadap konsumen. Seperti itu. Untuk poster lengkapnya bisa dilihat di Instagram KKN Wates Tangguh, dan untuk videonya sendiri bisa dilihat lebih lengkap di YouTube Wates Tangguh. Sekian dan terima kasih.